kembali ke video kedua. Nah, Ustazah hari ini akan memberitahu apa sih itu pegunungan Ustazah. Apa sih bentuknya, gimana sih Ustazah. Nah, Ustazah akan memberi gambar tentang pegunungan. Nih, gambarnya ada di sini. Nah, pegunungan seperti ini. Pegunungan itu besar sekali tuh. Seperti ini kan? Besar sekali. Antum pernah nggak ya jalan di tempat sekolah TK? Nah, tempat sekolah TK itu kan tinggi banget tuh. Kalau dari sekolah ke musola di atas tinggi banget kan? Nah, itu udah tinggi banget apa enggak? Tinggi ya, kita jalannya capek. Jalan capek. Nah, kalau gunung itu lebih tinggi lagi loh teman-teman. Lebih besar, lebih tinggi loh teman-teman. Nah, daripada yang antum jalanin. Nah, kalau di tempat sekolah kita bisa naik motor, tapi kalau di pegunungan bisa sangat tinggi dan tidak bisa menggunakan motor. Nah, nih pegunungan, lihat tinggi sekali kan? Coba lihat gunungnya. Lihat gunungnya yang bentuk segitiga. Tuh, bentuknya seperti segitiga kan? Nah, lihat gunungnya bentuknya seperti segitiga. Nah, kalau pegunungan, coba lihat gunungnya. Ada di pegunungan ada sekitaran rumah juga. Ada rumah di sekitarnya. Lihat nih, ada rumah kan? Nah, coba dilihat, kita buktikan apakah Ustazah benar kalau pegunungan itu tinggi dan besar. Kita lihat ya. Nih ada rumah di gambar sini. Coba lihat rumah ini. Lebih kecil atau lebih besar daripada gunungnya? Lebih kecil banget gak rumahnya kalau sama gunung? Kecil banget, berarti gunungnya besar dan tinggi. Nah, jadi pegunungan itu besar dan tinggi. Masya Allah. Siapa ya yang menciptakan pegunungan? Allah, benar. Masya Allah, kita gak bisa membuat gunung yang sebesar itu dan yang tinggi seperti itu. Masya Allah. Allah hebat banget atau hebatnya sedikit? Hebat banget, benar. Masya Allah. Jadi, nah kalau gunung tadi itu tinggi, nah sekarang Ustazah mau lihat gambar lagi. Coba lihat, nih gambar. Nah, ini adalah gambar pegunungan juga. Kita coba lihat ya. Di pinggir-pinggir gunungnya, lihat tuh, di pinggir-pinggir gunungnya nih, itu ada pohon-pohon. Pohonnya kecil-kecil atau besar-besar? Besar-besar, benar. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon yang besar-besar. Ya kan? Pohon yang besar-besar. Tuh ada juga pohon-pohon yang tumbuh di sekitar gunung. Ya, hebat banget ya Allah itu ya, keren, Masya Allah. Menciptakan juga pohon-pohon di sekitar gunung. Berarti di gunung bisa tumbuh tanaman gak ya? Di gunung bisa tumbuh tanaman gak? Bisa. Karena ada pohon-pohon di sekitar gunung. Berarti tanahnya subur gak gunung? Subur, benar. Di daerah pegunungan tanahnya subur. Buktinya apa Ustazah kalau selain ada gunungnya yang besar-besar ini? Ada di daerah pegunungan. Yang pernah ke pegunungan siapa ya di daerah pegunungan? Nah, di daerah pegunungan itu ada namanya perkebunan. Tuh banyak perkebunan nih. Contohnya ada perkebunan teh di sini tuh. Masya Allah, ada ibu-ibunya ya yang mengurus perkebunan teh. Karena di daerah pegunungan sejuk dan juga subur tanahnya, jadi ada perkebunan dan ada juga nih sawah. Ada yang tahu nggak ya apa itu sawah? Sawah itu untuk menanam padi.
Padi itu apa Ustazah? Nih padi yang tadi Ustazah bilang nih, padi yang kuning-kuning nih. Nah, dan juga padi itu nanti kalau dibuat menjadi beras. Lalu kalau dimasak Umi menjadi nasi. Masya Allah, hebat banget ya di pegunungan itu. Keren banget. Ada perkebunan teh. Ustazah juga nih baru tahu ternyata ada perkebunan stroberi. Masya Allah, siapa di sini yang pernah makan stroberi? Nah, di situ juga ada perkebunan stroberi. Nah, tadi Ustazah bilang nggak ya, kalau di kalau di perkebunan itu sejuk. Nah, coba kita lihat lagi gambar selanjutnya. Jeng-jreng. Nih di gambar ini, coba lihat. Ini ada gambar apa? Tahu nggak ini? Apa? Ya, orang yang berjalan di atas gunung. Orang yang sedang berjalan mau ke atas gunung. Namanya adalah, kalau orangnya namanya adalah pendaki gunung. Tuh, dia mendaki gunung. Dari bawah gunung, dari tadi yang ada pohon-pohon tadi, sampai ke atas gunung. Tapi yang harus naik gunung itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Nah, kalau orang-orang yang kuat dan orang-orang yang sehat, berarti makanannya halal dan thayyib gak ya? Halal dan thayyib. Tuh, Allah menyuruh kita makan halal dan thayyib agar kita bisa merasakan mendaki gunung. Mendaki gunung yang besar. Aku senang sekali karena badan sehat, karena makananku halal dan thayyib. Tuh, jadi kita bisa mendaki gunung. Tuh, banyak ya ternyata orang yang mendaki gunung. Tuh, lihat ya. Nah, sekarang coba lihat apa yang dikenakan oleh pendaki gunung. Pakaian apa yang digunakan oleh pendaki gunung? Wah, lihat ya, dia menggunakan jaket ternyata. Masya Allah, dia menggunakan jaket. Kenapa ya mereka menggunakan jaket? Ada yang tahu nggak ya kenapa? Karena dingin. Antum kalau keluar misalnya nih, antum semua keluar rumah pada malam hari, ada yang pakai jaket nggak? Wah, ada yang pakai jaket. Kenapa kok kita pakai jaket? Karena saat malam hari udaranya sangat dingin, jadi kita menggunakan jaket. Nah, berarti kalau di pegunungan nih, pendaki-pendaki gunung menggunakan jaket, berarti di pegunungan itu sejuk atau panas ya? Sejuk. Dingin atau panas ya? Dingin. Jadi tempat di daerah pegunungan itu sejuk. Makanya orang-orang ketika menaiki gunung, dia menggunakan jaket. Seperti kita ketika keluar malam-malam, kita menggunakan jaket agar tidak kedinginan. Benar. Masya Allah. Wah, penasaran gak ya kita mau ke pegunungan? Pengen gak ya ke pegunungan anak-anak semua? Wah, pengen. Semoga rezeki antum bisa ke pegunungan, melihat perkebunan teh, melihat perkebunan stroberi, melihat persawahan yang luas ya, melihat pendaki-pendaki gunung. Masya Allah, kalau makan halal dan thayyib bisa mendaki gunung ya kan, melihat gunung-gunung yang besar dan tinggi. Masya Allah. Ya, siapa di sini yang mau ke pegunungan? Saya. Ustazah juga pengen. Ustazah belum pernah nih lihat pegunungan secara dekat, tapi Ustazah sering melihat pegunungan dari jauh. Tuh, misalnya Ustazah ke Banjarmasin nih, Ustazah lihat pegunungan yang banyak sekali. Masya Allah, tempatnya sejuk-sejuk, dan pegunungan itu banyak sekali kalau di Banjarmasin. Lalu itu gunung-gunungnya banyak dan besar-besar, tinggi-tinggi. Ustazah naik mobil, Ustazah kecil banget kalau dilihat dan didekatkan sama gunung. Itu jauh, kecil sekali Ustazah.
Nah, Masya Allah, semoga bisa ya melihat pegunungan-pegunungan. Nanti kalau lihat pegunungan-pegunungan, jelaskan ya Umi dan Abi kalau ini adalah pegunungan. Oke. Nah, kalau begitu sudah mendengar ya cerita Ustazah tentang pegunungan yang keren, yang indah, bahkan katanya Ustazah tadi sejuk. Kalau begitu Ustazah mau bertanya, apa bentuk pegunungan yang antum lihat? Seperti bentuk apa pegunungan itu? Yang kedua, apakah pegunungan itu tinggi atau pendek? Yang ketiga, apakah di daerah pegunungan gunungnya kecil atau besar? Hebat, Masya Allah. Keren, udah pertanyaan 3 ya, udah bisa menjawab semua. Masya Allah. Yang keempat nih, apakah di daerah pegunungan bisa menumbuhkan tumbuhan? Wih, Masya Allah, hebat, hebat, hebat. Sudah pertanyaan keempat bisa menjawab. Sekarang pertanyaan kelima. Nah, di pertanyaan kelima ada apa saja di pegunungan tadi? Coba jelaskan sama Ustazah. Yang tadi Ustazah jelaskan, coba ceritakan apa saja sih yang ada di pegunungan. Yang keenam, coba sebutkan ada perkebunan apa saja yang antum tahu di perkebunan apa saja yang antum tahu di pegunungan. Yang ketujuh, apakah di pegunungan ada sawah? Ya. Yang kedelapan, apa yang kita bisa lakukan saat di bawah gunung sampai ke atas gunung? Kita bisa ngapain? Nah, yang keberapa nih? Kesembilan. Kesembilan, tadi para pendaki tadi menggunakan pakaian apa? Coba ceritakan Ustazah menggunakan pakaian seperti apa? Yang ke-10, kenapa pendaki menggunakan jaket? Karena apa? Coba ceritakan ya. Nah, kalau gitu Ustazah tutup video hari ini. Yeay. Nah, anak-anak yang hebat dan soli-soli ya sudah mendengarkan cerita Ustazah tentang pegunungan. Kalau begitu Ustazah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.